Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Sedikit memberikan juga tambahan konteks, itu nanti akan kita buatkan PMK untuk PPN DTP 100%-nya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa ini diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2027. Ini bagus untuk kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan lebih cepat. Di samping itu tentunya ini juga on top of perumahan yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Tahun 2025 ini target untuk masyarakat berpendapatan rendah, subsidi rumah itu adalah untuk 350.000 unit. Itu tetap jalan. Lalu juga ada renovasi rumah namanya BSPS, itu untuk sekitar 40.000 unit. Itu tetap jalan tahun ini. Lalu juga tadi ditambahkan oleh Pak Menteri untuk 40.000 rumah PPN DTP 100%. Jadi semua pihak mendapatkan dukungan dari APBN, baik yang rendah, menengah maupun pendapatan agak tinggi. Nah, untuk tahun 2026 juga sudah pernah diumumkan bahwa program-program ini akan berlanjut. Pertama tadi BSPS akan mencapai hampir 400.000 unit. Lalu yang FLPP rumah bersubsidi itu juga sekitar 350.000 unit. Sehingga tahun depan itu akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN. Lalu ada beberapa pertanyaan yang lain. Pertama adalah mungkin tadi ada pertanyaan tentang di bottlenecking. Ini timnya sedang kita siapkan perpresnya, sehingga nanti terutama di Kementerian Ekonomi, Kementerian Koordinator Ekonomi dan juga Pak Menteri Keuangan dan juga nanti bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan. Nah, ini diharapkan nanti akan banyak di bottlenecking di sana, deregulasi. Selain yang kemarin sudah diumumkan ada perbaikan di PP 28 terkait dengan kemudahan berusaha, terutama terkait dengan perizinan yang sering kita sebut dengan fiktif positif. Diharapkan ada SLA yang jelas bagi birokrat dalam memberikan timeline, memberikan perizinan bagi pelaku usaha sehingga memberikan kepastian yang lebih baik. Lalu juga sudah diterbitkan Permenprint Permenprint 35 tahun 2025 ini terkait dengan sertifikasi untuk peningkatan TKDN. Ini juga memberikan kemudahan dan kepastian. Sudah ada juga Permendak 16 tahun 2025 relaksasi impor bahan baku industri dan juga yang di awal tahun dipangkas sekitar 145 regulasi untuk pupuk, sehingga memang terlihat dampaknya nyata. Waktu itu 1 Januari 2025 pupuk langsung sudah bisa dibeli oleh masyarakat dan langsung bisa digunakan. Ini membuat pertumbuhan gabah ini juga produksinya meningkat cukup signifikan, sehingga sektor pertanian kita juga akan terdorong. Untuk ke depan dengan arahan Pak Menteri terutama kita akan perbanyak pertemuan langsung dengan pelaku usaha bersama-sama dan kita connect langsung dengan kebutuhan-kebutuhan dan concern dari pelaku usaha terkait dengan regulasi-regulasi yang masih membebani atau yang menyulitkan. Kalau di Kementerian Keuangan tentunya ini banyak terkait dengan perpajakan, baik DJP maupun DJBC yang nanti akan kita connect dengan lebih banyak. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Oke, saya tambahin sedikit, mungkin dia yang susah-susah lengkah rupanya. Jadi pertanyaan setahun pemerintahan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, bagaimana kondisi ekonominya? Apa ada perbaikan? Tadi kan kita lihat tadi udah ada perbaikan konsumsi masyarakat di September sedikit ya. Kan kita mulai injek ke sistem uangnya September kan, 13 September. Oktober, November, Desember adalah triwulan keempat full ya. Itu ada dampak full dari kebijakan tadi. Kalau kita lihat seperti itu harusnya sih, kan siapa yang bilang? World Bank bilang ya, kita di bawah 5% pertumbuhannya tahun ini kan. Hitungan kita triwulan keempat akan lebih cepat dibanding sebelumnya. Hitungan dia katanya 5,5 tanpa stimulus tambahan. Tapi nanti kalau stimulus tambahan yang akan diumumkan nanti, itu bisa 5,67 atau lebih sedikit di triwulan keempat. Harusnya arah ekonomi akan lebih bagus. Dan kalau itu terjadi,
momentum pertumbuhan itu akan kita jaga terus tahun depan, tahun depannya lagi. Jadi kita sudah bergerak ke arah yang lebih bagus dibanding sebelumnya. Itu mungkin. Ada pertanyaan juga, apakah ada rencana mengurangi apa PPN? Kita baru naik ya dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik lah. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Oke, mungkin sekarang dari Direktur Jenderal Anggaran. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Selamat.